Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Tahun lalu pada Indonesia Modification Expo atau IMX ada program Live Mods. Kami bersama dengan Fitra Eri dan Ridwan Hanif lomba modifikasi untuk suatu mobil yang brand new. Namun untuk tahun ini jauh lebih menantang karena bukan lagi mobil yang brand new, tapi suatu mobil yang sangat amat bekas. Bekas taksi, bekas banjir, seatap pula. Yang kami ambil dari Hope Together, penjual mobil X taksi yang terpercaya. Pastikan Anda beli tiket IMX 2020 dengan membuka imx2020.net karena diadakan live online tanggal 10 Oktober ini untuk tahu siapakah pemenangnya. Pada Live Mods tahun lalu kami dibekali dengan budget 50 juta terdiri dari 25 endorse dan 25 cash. Dan untuk Live Mods tahun ini kami dibekali dengan 75 juta luar biasa, tetap 25 juta cash dan 50 juta untuk endorsan. Seperti tahun lalu juga sama, tidak untuk mesin. Ini bukan untuk modifikasi mesin dan mesin tidak ada penilaian sama sekali. Hanya lain-lain di luar mesin. Namun karena mobil ini sangat amat bekas, biaya untuk perbaikan tidak termasuk dalam budget tersebut. Karena memang waktunya terbatas, maka fokus kami yang kami lakukan adalah minim perbaikan dan memaksimalkan modifikasinya. Super Corsa itu adalah nama baru dari yang tadinya adalah taksi yang kebanjiran. Itu adalah bahasa Italia yang berarti perjalanan yang super. Ini merupakan mobil prototipe yang akan membuat siapapun yang duduk di dalam mobil ini mengalami pengalaman yang super. Wah, perjalanan yang super karena ini didesain untuk menjadi ring taxi, suatu taksi yang akan membawa penumpang keliling track, sirkuit. Ini adalah mobilnya. Dengan lekukan-lekukan bodi yang sangat jauh sekali berbeda dengan mobil ini di masa tugas sebelumnya, seksi pada level tertinggi. Keseksian juga bisa terlihat pada interior mobil ini yang juga memaksimalkan fungsi untuk performa di track, kecepatan. Ketika ingin diajak party, mobil inilah yang akan menjadi pusat perhatian. Sirkuit oke, jalanan pun oke. Jangan tutup video ini, Anda harus nonton sampai habis karena detail-detail pada mobil ini sangat luar biasa yang dibangun oleh tim yang luar biasa juga. Untuk urusan desain, inilah orangnya dari JS Garage. Untuk urusan body kit dari JS Garage juga, merupakan pembuat body kit salah satu terhebat di Indonesia. Untuk lampu-lampu, Young Motor Bali. Yes, Young Motor memang selalu jadi andalan. Untuk urusan body wrapping, dice sticker karena benar-benar bisa custom. Untuk urusan velg dan ban, kami percayakan HSR dan Axelera merupakan velg dan ban yang sangat tidak asing. Untuk urusan suspensi, Air Lux. Yes, ini adalah senjata rahasia kami, Air Suspension. Untuk urusan interior, Hardy Classic yang terkenal rapi, cepat, dan terkenal untuk terkenal. Untuk audio, Duta Auto Solution, installer audio yang profesional. Pada awalnya apabila Anda mengikuti Live Mods ini, kami ingin mengubah X taksi ini yang merupakan Toyota Limo menjadi suatu limo yang beneran, yaitu limousine. Maunya dijadiin limo taksi, limousine. Dipanjangin mobilnya. Kita mikir banget dalam waktu yang begitu singkat mampu nggak kita bikinin limo. Namun itu tidak mungkin karena waktu dan budget. Kami berubah pikiran, jadinya ingin membuat mobil yang lebih masuk akal, mobil yang lebih keren. Yang paling pertama dilakukan adalah desain untuk bodi dan juga interior. Memang sudah tahu selera dari Omobi untuk diaplikasikan ke mobil-mobil yang sangat Jepang,
seleranya Omobi itu lebih ke Eropa sebenarnya. Plus saya melihat bahwa JS Garage itu mempunyai core di balap, makanya saya ciptakan konsep yang bisa mengawinkan seleranya Omobi kawin sama core dari JS Garage. Body kit yang didesain itu langsung diprint oleh JS Garage menggunakan 3D printing. Tadinya kami ingin pakai carbon fiber, namun budgetnya tidak cukup. Wah, ini luar biasa, body kit bisa diprint. Terlihat mudah. Kalau tukang-tukang JS itu semuanya jago-jago ya. Saya ngamplas bareng, setting bareng. Mereka itu hebat-hebat, orang hebat. Proyek ini tidak akan selesai kalau tanpa mereka sih. Itu kesulitannya itu ada pada timeline pengerjaan karena memang waktunya sangat-sangat singkat, sedangkan kita harus ngebuat konsep racing yang full body kita modifikasi. Anak-anak di bengkel juga di workshop kita lembur, sampai juga kita yang tadinya kita cuma punya 2 printer, kita harus menyediakan sampai punya 5 printing, 3D printing. Sampai ada satu panel yang ini kita mengerjakannya, panel ini untuk bagian grill. Ini satu panel ini pengerjaannya adalah 72 jam, dan sedangkan ini untuk bagian bumper menjadi 4 menjadi 1. Jadi kita ada 4 printer kerja selama 72 jam untuk mengerjakan panel ini. Untuk desain dan pembuatan body kit, apakah hanya memikirkan tentang tampilannya? Kebanyakan dari yang turun di mobil Omobi ini, itu saya dapat ilmu dari proyek-proyek saya yang mengerjakan mobil-mobil TCR. Kita membuat body kit, membuat aerodinamik pada mobil balap, itu semua ada hitungannya. Jadi nggak sembarangan kita ngembungin body, nggak sembarangan kita bikin downforce-nya. Semua itu ada perhitungan. Nah, dengan teknologi yang dipunyai sama JS Garage, semua itu kita mulai dari 3D scanning, kita masukin ke dalam komputer, kita lihat airflow-nya bekerja secara baik apa enggak, baru kita implementasikan pada 3D printing-nya dan kita cetak jadi body kit. Oh, bukan hanya body kit, tapi mobil ini dibuat wide body, sehingga mobil project ini menjadi lebar. Nah, kalau untuk secara fungsinya sendiri, kalau di dunia balap, itu sangat-sangat berfungsi. Karena pertama, kayak overfender. Overfender itu berfungsi untuk supaya kita bisa naruh offset yang lebih keluar dan dengan menggunakan ban yang lebih lebar. Nah, itu fungsinya itu untuk kestabilan dari mobil sendiri pada saat menikung. Wide body tentu harus disesuaikan dengan velgnya juga, jadi fitting dilakukan di JS Garage. Untuk si Super Corsa ini, itu gua pasangin, untuk velgnya gua kasih mid 01. Nah, mid 01 ini adalah velg pertama yang dikeluarkan oleh HSR original design. Omobi menginginkan velg yang original design. Saya ini kan sebenarnya salah satu desainernya HSR Wheel juga. Saya membantu mereka untuk membangun brand mereka supaya memiliki original design. Velg mid ini adalah velg karya saya pertama yang bekerja sama dengan HSR. Bannya itu kita pakein Acelera 651 Sport dengan ukuran 205/45 ring 17. Kenapa sih kita pakai 651? 651 ini tuh merupakan ban semi slick yang dikeluarkan oleh Acelera yang biasa digunakan untuk balap-balap dunia motorsport. Waktu sudah tinggal 20 hari lagi, bodi sudah lebar, tinggal body kitnya. Maka sambil JS Garage ngeprint body kit, mobil project dipindahkan dulu ke Hardy Classic untuk pengerjaan interior, audio, dan suspensi. Kenapa pula suspensi air suspension ini dikerjakan di sana? Karena di awal memang saya tanya informasinya itu pakai audio apa enggak, ternyata pakai, oke kita harus kerja bareng. Karena di sana ada yang namanya istilah trunk setup. Jadi nanti ntar biar nggak bentrok aja sih ruangannya, terutama di bagasinya. Karena di belakang itu kan ada tabung airsus gede banget. Jadi kita untuk penempatan subwoofer amplinya itu ya lumayan sulit sih. Karena kita ngikut si posisi si airsusnya itu. Untuk audionya kami punya konsep berbeda sekarang. Kali ini adalah SPL. Menurut gue sih sangat kaget ya dengan permintaan seperti itu, tapi dengan waktu secepat itu. Permintaan audionya itu harus bisa show off serame mungkin, tapi harus bagus gitu loh, suaranya harus jernih. Tapi sayangnya karena budget, kami tidak memakai head unit, tapi kami memakai ini, suatu tablet. Untuk head unit
pakai tab tablet ini baru kali ini sih. Jujur ini sih idenya Om Mobi ya pertama kali ya. Jadi di depannya itu kita kasih tab Android, jadi bisa dibongkar pasang. Jadi nggak masuk hitungan budget ya. Kalau itu karena dengan smartphone kita pribadi pun bisa gitu loh. Cuman supaya lebih enak dipandang ya kita taruh aja satu tab, ukurannya 8 in. Keren sih idenya Om Mobi. Mengenai desain interior yang kami inginkan tidak aneh-aneh, yang penting keren dan benar-benar bisa dipakai kencang. Kalau desainnya Om Mobi itu menurut saya sangatlah simpel, tapi dilihat mata itu sangat menggoda. Kita membuat sesuatu, joknya kanan kiri yang di bagian depan itu sangatlah pas dan nyaman. Dan itu menurut saya yang agak ada kesulitan sedikit. Waktunya ini sangat mepet, kami putuskan untuk berkunjung ke sana. Vlog. Ini kok belum jadi apa-apa? Ya oke, luarnya ini di JS mungkin masih mengerjakan body kit dan lain-lain. Tapi ini kosong interior. Om, ini udah waktunya mepet belum? Mepet sekali, kita hari menurut jadwal hari Sabtu, berarti 3 hari lagi di sini nih. 3 hari lagi di sini dan ini mobil masih 0%. 0%. Belum jadi apa-apa. Interiornya kosong. Wah. Waduh. Kemarin Om Mobi membuat waktu saya 10 hari dan ternyata itu nggak nyampe 10 hari, kita pengerjaan mungkin 3 hari ke belakang baru kita kerjakan. Setelah waktunya selesai, kita selesai. Ternyata interior, audio, dan air suspension selesai dalam 10 hari. Kemudian dibawa kembali ke JS Garage untuk meneruskan urusan body kit. Setelah selesai pemasangannya, maka langsung di wrapping. Yes, ini wrapping karena waktunya tidak mencukupi untuk ngecat. Tapi sebenarnya lebih baik wrapping, lebih custom. Pertama kali menerima gambar desain, oke sih, kelihatannya udah oke. Cuman waktu itu kita masih mikirin bahan-bahannya nih. Gimana cara bikin dengan bahan yang spesial. Kita baru mengeluarkan satu produk, bekerja sama dengan Max Decal. Produk ini special printable chrome. Jadi kita print sesuai dengan spesifik warna yang dari Om Mobi mau. Jadi udah kita print. Kita juga pakai special laminating. Jadi produk baru banget, pengaplikasiannya juga baru belajar. Jadi kita waktunya itu perlu waktu cukup lama untuk di situ, tapi kita dikasih waktu ternyata sebentar banget. Jadi kita dari proses printing, pengeringan cat dan laminating itu kita cuman dikasih maksimal 2 hari. Dan kita terakhir kebut di hari terakhir cukup lembur-lembur juga sih. Kemudian ada lagi untuk urusan lampu. Seperti apa? Simple sih sebenarnya ya kalau untuk desain lampu untuk konsep Super Corsa ini. Cuman yang saya heran, begitu setelah saya buat dan jadi setelah diaplikasikan ke dalam mobil, dipasang ke mobil, itu jadinya wow banget lah pokoknya ya. Bisa pas semua antara desain antara lampu dan juga eksterior yang ada di dalam mobil seperti itu ya. Jadinya seperti ini, sangat sulit dipercaya bahwa ini adalah tadinya taksi 1,5 juta kilometer yang sudah terendam banjir seatap. Pertama kali kami melihat itu, ternganga, macam melihat wanita seksi berpakaian olahraga yang bisa berlari kencang. Ketika mengintip dalemannya, wah, hitam menggoda. Luar biasa. Luar biasa. Ini seksi melebihi seksi. Saking seksinya ngelihat ini, rasanya seperti Udosa. Ini lampu headlamp yang motor dengan proyektor akan menerangi malam Anda. Headlamp kita pakai yang model facelift, kita aplikasikan facelift dengan proyektor 3 in. Terus kita frame kita cat, kita modif lagi untuk warna dark blues grey. Kita aplikasikan. Lalu kita ada penambahan untuk lacy eyes dengan dominan lebarnya tingginya 1 cm, warna putih solid. Kemudian lihat ini benar-benar didesain, semua garis itu ada sambungannya, menyatu, dan lihat ini X shape ya, semuanya menyatu ke emblem di sini. Ampun, keren sekali. Dan di atas ini nggak ada grill. Grillnya itu full di bawah, dan ini bukan sembarang grill di bawah sini.
Ini ada 3D printed yang apa ya, bentuknya tuh floating. Pasti sangat amat repot bikinnya. Dan ini ada 4 lubang untuk air intake dan tertulis di sini cool air vortex ya. Nah, ini untuk ke intake mesin. Secara konsep, semakin pipih lubangnya, semakin kecil, itu akan mendapatkan aliran angin udara yang lebih dingin. Lips panjang ini bisa menghasilkan downforce yang lebih. Jadi semua pada mobil ini sudah dipikirkan airflow-nya. Luar biasanya seperti ini. Ini lubang kok sekarang kondisi tertutup karena memang ini adalah suatu prototipe ya. Nanti ya kalau sudah jadi, ini akan kondisi terbuka yang berguna untuk mendinginkan rem depan mobil ini. Terus lihat ini ada winglet seperti pada pesawat. Yes, winglet. Dan ini adalah di dalam itu low pressure, di luar high pressure. Dan ini fungsinya untuk sebenarnya membuang angin ke sisi berlawanan dari ban, sehingga pusaran turbulensi yang terjadi karena putaran ban itu tidak merusak aerodinamika. Dan ini letak keseksian mobil ini juga. Ini ada inner canardnya. Turbulensi juga dari ban akan terbuang ke sini, mengalir dengan rapih. Dan di sini juga ada wingletnya juga. Semua sudah dipikirkan. Kami tidak bisa menjelaskan secara teknis satu-satu, tapi ini semua berfungsi barang yang terpasang pada mobil ini. Dan melihat desain keseluruhan, mobil itu seperti memipih dan melebar. Ya, karena memang aslinya dia melebar, tapi kelihatan memipih juga karena kita ada tambahan di sini. Jadi kelihatan kacanya kelihatan semakin kecil, semuanya jadi semakin memipih, menimbulkan keseksian. Di depan overhangnya tuh sedikit lebih maju daripada aslinya, dan di belakang overhangnya sisi samping ini lebih mengecil daripada aslinya. Dan ya, memang lebih lebar karena trek belakang mobil ini total sudah melebar 6 cm. Jadi lebih stabil. Depan juga sedikit melebar. Ini kami pasang white body. Lampu di smoke hitam. Dan ini lampunya keren. Tunggu dulu. Keren kan? Di smoke begitu nyala, teng, merah. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini keseksiannya berbeda lagi di belakang nih. Lihat nih, dengan ini mengecil, wah, berbeda sekali. Spoiler. Ya, kami tuh jarang sekali suka dengan suatu spoiler ya. Spoiler ini adalah spoiler yang besar, dan biasanya spoiler besar tuh norak. Untuk ini tidak. Kenapa? Karena ini juga ada fungsinya semua. Ini gapnya lega agar penglihatan dari spion tengah ke belakang tetap bisa normal. Dan ini ada sedikit dovetail di tengah. Ada fungsinya lagi, tunggu dulu. Karena di bawah sini ada diffuser. Diffuser yang membuat turbulensi ini ke atas anginnya dan tertahan, dirapikan lagi oleh ini. Nah, ini ada knalpot. Memang ini knalpot bukan knalpot asli. Ini kan ingat, ini adalah prototipe. Jadi ini nantinya knalpotnya akan di tengah mobil aslinya. Di tengah seperti ini dan buangnya ke kanan kiri. Buang kanan kiri itu ada fungsinya juga agar tidak menimbulkan udara yang berantakan yang membuat mobil ini lebih lambat. Jadi buang kanan kiri. Desain downforce-nya mulai dari canardnya, dari wing, dan dari lips bagian bawah itu semua berfungsi untuk performa si mobil sendiri. Jadi di dalam balap sendiri nih, nggak cuma mesin doang. Kebanyakan mungkin orang berpikiran untuk balap supaya mobilnya kencang itu mesin yang harus pol. Ternyata enggak, handling juga kita butuhkan. Nah, sedangkan body kit ini sangat-sangat berpengaruh pada mobil balap. Nah, seperti Anda lihat warnanya. Warnanya ini kita two tone ya. Super Corsa ini two tone. Biru, ini sebenarnya biru dongker. Matte tapi ini nggak susah dijelaskan dengan kata-kata, ini keren sekali.
Ya, dan sisi belakang itu adalah koper atau tembaga. Ya, tembaga itu seperti ditemukan pada suatu elektronik komponen yang melambangkan teknologi. Ya, karena mobil ini sudah dipikirkan teknologinya, teknologi airflow-nya. Dan biru ini karena memang kami tidak mau mengganti warna STNK, jadi tetap biru juga. Karena warna aslinya mobil ini biru. Yes, Super Corsa ini merupakan prototipe untuk ring taxi. Jadi memang handal di sirkuit. Namun, untuk Super Corsa ini bukan hanya di sirkuit, bisa juga ke jalan raya. Nah, sirkuit itu cocok sekali dengan kependekan seperti ini kan, asal nggak mentok. Nah, kalau mau ke jalan, tinggal kita mainkan ketinggiannya. Ketinggian, oh segini. Pas ya segini. Atau pendekan dikit deh. Oke, segini. Jadi pada air suspension yang kita konsep di Super Corsa-nya Omobi ini, itu kita pakai produk terbaru kita, 2 titik yang sudah manajemen. Jadi satu-satunya produk di Indonesia local pride, bahkan merek luar nggak ada yang ngeluarin 2P manajemen. Jadi benar-benar produk terbaru dan best seller banget. Akhirnya kita terapkan di Super Corsa-nya Omobi. Untuk detailnya sampai kita special custom sendiri untuk controllernya, kita bikin logonya Omobi di sana. Untuk yang sisi trunk setupnya kita pakai 2 tangki, 5 galon sama 3 galon supaya maksimal, sama kosmetik hardline pipa-pipa. Karena terkendala budget, jadi ya untuk pipa-pipanya nggak segitu banyak. Terus untuk yang controller sendiri itu kita ada 4 memori. Omobi tinggal remote 1, preset 1, preset 2, preset 3, preset 4 udah otomatis sih, jadi nggak manual, nggak nyusahin. Ketika kita start ACC itu udah otomatis naik sendiri, dia layak jalan, jadi nggak ada lupa. Belum dinaikin, nggak ada lupa, ini harus ngecek berapa PSI, nggak ada, jadi otomatis. Jadi produk pertama local pride yang kita keluarkan, kita terapkan di Super Corsa-nya si Omobi ini. Karena ini adalah berkonsep mobil kencang, jadi mobil kencang tuh tidak perlu yang namanya power window, tetap memakai engkol, tapi semuanya di dalam mobil ini tuh rasanya mewah. Nih, lihat joknya. Joknya sweat dan kulit sintetis. Dan bentuk joknya, aduh. Ya memang asal mula jok ini adalah jok Honda Brio. Tapi sekarang benar-benar bentuknya sudah berbeda. Dan sesuai order kami ke Hardy untuk di-reinforce, diperkuat pinggirannya agar pinggirannya ini benar-benar berfungsi sebagai side support. Side support jadi seperti jok bucket, menahan. Kalau di tikungan tuh benar-benar menahan, bukan hanya pura-pura. Setirnya juga sudah dilapisi kulit juga, jadi empuk, ya, nyaman di tangan dan lebih tidak licin. Kemudian door panelnya, ini ada sweatnya, ya, mewah sekali rasanya, benar-benar mewah. Nah, kita membuat sebuah interior di mana kalau kita melihat itu tidak norak dan tidak rame. Kalau kita memakai jok Vios yang lama, itu kan semuanya sudah karatan. Kenapa kita harus mengganti dengan jok Brio bagian depan kanan kiri? Menggunakan jahitan juga kita nggak terlalu rame, tapi simple, dimana kalau kita melihat itu sebuah karya itu biar orang itu, wow, keren gitu. Dan bagian plafonnya kita juga retrim ulang menggunakan material yang original. Dengan bagian joknya kita menggunakan bahan kulit sintetis. Dari bagian dashboard, bagian door trimnya kita ada beberapa yang kita lapisi dengan sweat. Terus di bagian bawahnya kita menggunakan coloring full warna black. Jadi betul-betul menurut saya lebih mewah dilihatnya, tapi sporty. Nah, kita menggunakan materialnya AP Force dari bahan sintetis, tapi yang kelasnya premium. Jadi material ini juga
layak untuk digunakan sehari-hari dan awet pastinya karena ada memberikan garansi juga selama 3 tahun. Hitam dengan aksen merah. Ya tentu bukan hanya di joknya saja, sampai ke karpetnya. Lihat tuh karpetnya, aduh, sampai diinjak aja sebenarnya sayang. Dan sampai juga ke handbrake-nya, handbrake dan shifternya. Jadi rapi kan? Rapi sekali begini. Luar biasa, luar biasa. Nah di depan sini seperti Anda lihat, ini ada head unitnya. Ya, apabila Anda mengikuti video ini dari awal, Anda tahu bahwa ini bukan head unit tapi adalah sebuah tablet. Jadi ini adalah yang berfungsi jadi head unit kita. Indahnya lagi memakai tablet sebagai head unit itu adalah selain dia bisa dicopot-copot, ini kita bisa bawa kemana-mana, tapi ini kita bisa connect ke OBD, sistem mesinnya mobil, dan menampilkan gadget-gadget semacam ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, ini ada beberapa halaman yang bisa di custom, dan ini ada intake coolant temperature, jadi ada temperatur intake-nya, terus ada O2 sensornya, terus banyak sekali, lengkap sekali. Nah sini ada map sensor, terus ada horsepower-nya. Ini banyak sekali yang bisa kita custom. Luar biasa ya. Dan kita bisa detect, diagnosa kalau ada kerusakan. Tidak ada kerusakan. Read codes. Coba nih, 0, tidak ada kerusakan. Dan kita bisa nyetel lagu, dan kita bisa bawa tablet ini untuk sambil nyetel lagu di luar. Anak muda, orang Indonesia ya. Depan ada Twitternya di pilar A, kecil, tanpa menghalangi pandangan. Untuk speaker depannya kita pakai two-way dari Pioneer. Penempatannya itu untuk Twitternya itu kita benar-benar taruh OEM, jadi nggak mengganggu pandangan. Lihat ya, kalau kita lagi nongkrong, ini kepake sekali. Bekasi. Subwoofer belakangnya kita pakai 2 unit 12 in Pioneer. Terus untuk amplinya kita pakai 2 unit juga, 4 channel dan monoblock. Nah, untuk DSP-nya karena si Pioneer tidak mengeluarkan DSP built-in ampli, jadi kita menggunakan merek lain. Nah, merek yang kita pilih itu MB Quad. MB Quad itu dia totalnya 6 channel. Terus dia bisa play via Bluetooth. Jadi konsepnya itu cocok dengan tab Android 8 in itu ya. Di pintu bagasi kita pakai 2 set speaker koaksial 6 in. Jadi jumlahnya tuh 4 buah ya. Itu buat vokal aja sih di belakang sih. Pada saat di jalan kita bisa nongkrong, kita bisa kongko sama teman-teman. Jadi audionya itu kita bisa di show off. Bisa sambil ya kita ngumpul-ngumpul lah. 4 speaker untuk nongkrong. 2 subwoofer 12 inch dan semua urusan audio ada di bawah sini. MB Quad processor, power Pioneer, dan ada kabel-kabel itu. Air suspension bukan hanya berfungsi tapi juga jadi pemandangan yang sangat indah di belakang sini. Lihat ini belakangnya. Interior mobil ini bukan hanya aksen merah dari jahit-jahitan jok, tapi juga seatbeltnya ikutan merah. Dan mobil ini sudah menjadi 2+2 karena ini berfungsi untuk di sirkuit ya. Kalau bertiga di belakang sini sangat berbahaya sekali. Jadi ini ada konsol di tengah dan bukan hanya bisa dipakai untuk armrest, walaupun kurang tinggi sedikit untuk armrest. Aduh, ini joknya jadi jauh lebih enak daripada sebelumnya. Dan ini juga bisa berfungsi untuk wireless charging. Mobil ini bukan hasil kerja keras kami, tapi hasil kerja keras tim Motomobi untuk Live Modes 2020.
Apa tanggapan mereka mengenai Super Corsa setelah jadi? Yang dari kebanjiran, kepanasan, yang eksterior dan interiornya udah rusak parah, kita bisa rubah sampai mobil ini jadi seperti ini. Keren banget lah pokoknya ya. Ada nggak kata-kata satu tingkat di atas keren? Pokoknya udah nggak bisa digambarkan lagi nih. Saya beserta tim semuanya yang bekerja di proyek ini yakin banget Motomobi juara. Kalau istilah Surabayanya ini kewendeng ini. Ngeri, harus juara pokoknya. Lihatnya, wadidaw gitu guys. Aduh anjay, keren banget. Dan ini mobil menurut saya udah pasti menang juara 1. Semua konsepnya tuh terlaksana dengan sangat baik. Keren pokoknya. Pasti menang. Di sini effortnya masing-masing mempunyai effort yang sama, bekerja secara baik dengan komunikasi yang baik, dan hasilnya sih sangat memuaskan sih kalau dari sisi gue sendiri. Cukup puas, tapi tidak mau takabur. Karena saya yakin tim sebelah itu juga pasti sedang berusaha untuk mengambil posisi juara. Sayang sekali mobil ini belum menjadi milik kami. Tapi kalau kami menang, kami bukan hanya mendapatkan mobil keren kami ini, tapi mendapatkan 2 mobil lagi, milik Bung Fitra dan milik Ridwan Hanif. Luar biasa, juaranya akan mendapat 3 mobil langsung. Nah, siapakah yang akan jadi juara? Akan ada di IMX 2020 yang akan diadakan Sabtu 10 Oktober 2020. Anda harus dukung tim Motomobi dan beli tiketnya online di www.imx2020.net. Mobil yang kalah harus dijual oleh pemenangnya di momobil.id setelah acara ini. Dan kami tidak mungkin kalah. Mudah-mudahan hasil penjualan di momobil.id tentu akan masuk dananya ke yang menang. Luar biasa. Dan ada juga merchandise. Ya, ada merchandise Super Corsa. Itu Anda bisa beli di Shopee Indonesia tanggal 10 Oktober nanti. Anda tinggal search Indonesia Modification Expo di Shopee. Wah, kaos keren itu. Sampai jumpa nanti 10 Oktober di IMX 2020 Virtual Event. Ini adalah suatu prototipe ring taxi yang sangat amat proper, sangat keren sekali. Teknologi-teknologi body kit yang diterapkan di sini bisa jadi acuan untuk pabrikan maupun mobil balap untuk membuat body kit. Dapat dengan kencang membawa penumpang keliling trek dengan nyaman juga. Ketika dipakai jalan raya bisa diatur ketinggiannya. Ketika sedang nongkrong bisa ramai-ramai menikmati lagu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.